Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Andriani, NPM 2101010062. Saya di sini akan mengerjakan tugas Qiraatul Quran, yaitu menjelaskan tentang nun mati dan tanwin. Yang pertama bagian A, yaitu pengertian nun sukun dan tanwin. Nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharokat sukun, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup, berharokat fathah, kasroh, atau domah. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim. Isim yaitu kata benda, yang kelihatan apabila dibaca secara wasol, disambung dengan kata lain, dan akan menghilang apabila diwakafkan atau diberhentikan. Bunyi bacaan tanwin ini sama seperti nun mati, sehingga hukum-hukum bacaannya pun juga sama. Dalam penulisannya, tanwin merupakan tanda harokat rangkap yang terdiri dari fathatain, kasroh, dan domatain. Bagian B yaitu beberapa hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah mempunyai hukum 4 bacaan. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, yang keempat ikhfa. Pertama tadi adalah idhar. Idhar artinya jelas. Nun mati atau tanwin dibaca idhar apabila bertemu dengan huruf halki yang jumlahnya ada 6, yaitu ha, ya, ha, kha, ain, khin. Keenam huruf ini semua mahrojnya pada tenggorokan, sehingga bacaan idharnya disebut juga idhar halki. Cara membacanya harus jelas. Bacaan nun mati atau tanwinnya tidak boleh berpengaruh oleh huruf sesudahnya. Contoh bacaan idhar halki dalam kalimat dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yan auna, yaitu nun mati bertemu dengan hamzah. Yang kedua min ilmin, yaitu nun mati bertemu dengan ain. Yang ketiga wanhar, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Yang kedua yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan. Maksudnya di sini adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke huruf sesudahnya. Idgham ada 2 macam terkait dengan hal ini, yaitu idgham bihuna dan idgham bilahuna. Yang pertama tadi adalah idgham bihuna. Yang dimaksud dengan idgham bihuna adalah menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Idgham bihuna terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut, yaitu ya, mim, nun, waw, atau yang biasa disingkat yanmu. Adapun contoh dari nun mati atau tanwin yang bertemu dengan keempat huruf hijaiyah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu mayyakulu atau nun mati bertemu dengan ya. Yang kedua barqu yaj'aluna, yaitu tanwin bertemu dengan ya. Yang ketiga nafsin, yaitu nun mati bertemu dengan nun. Yang keempat mimmalin, yaitu nun mati bertemu dengan mim. Kedua yaitu idgham bilahuna. Yang dimaksud dengan idgham bilahuna adalah menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Jadi bacaan nun mati atau tanwin hilang dan lembur dengan huruf sesudahnya dengan mentasdidkannya. Idgham bilahuna terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan kedua huruf hijaiyah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu la lam yang tahi atau nun mati bertemu dengan lam. Yang kedua yaitu syaitonir rojim, yaitu tanwin bertemu dengan ro. Hukum nun mati atau tanwin yang ketiga yaitu iklab. Iklab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Dalam hukum nun mati atau tanwin, iklab berarti menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi mim mati disertai dengan mendengung. Nun mati atau tanwin dibaca iklab apabila bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya ialah dengan mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengan dengung. Contohnya ambihum.
Hukum yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Di sini ikhfa berarti menggunakan huruf yang mati dan tersembunyi dari tasydid pada bacaan antara idhar dan idgham dengan mendengungkan huruf yang pertama. Dengan nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf yaitu idhar, idgham, dan iqlab. Jumlah huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, jim, dal, zal, za, sin, shim, shod, dot, to, do, ta, alif, kaf. Adapun contohnya yaitu yang pertama unsurna, yaitu nun mati bertemu dengan shod. Yang kedua mangsuron atau nun mati bertemu dengan sa. Yang ketiga inkuntum, yaitu nun mati bertemu dengan kaf. Yang keempat buldatun thayyibah, yaitu tanwin bertemu dengan to. Yang kelima min qabl, yaitu nun mati bertemu dengan qaf. Yang keenam linafsin syai', yaitu tanwin bertemu dengan shin. Yang seterusnya mundirun, nun mati bertemu dengan da. Dan yang terakhir milsuhauliha, yaitu nun mati bertemu dengan sa. Materi yang bisa saya sampaikan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.